Bu Warsi adalah ibu rumah tangga yang sangat perhitungan. Bu, ibu, ini loh odolnya udah habis kok ibu itu gak beli yang baru sih. Alah pak, ini loh masih ada di dalamnya. Makanya bapak tuh yang pinter, kan bisa dibelah pakai pisau atau gunting. Duh jangan bu yang bener aja lah, masa mau sampai segitunya sih? Kan bisa loh ibu beli odol, harga odol loh murah. Enak aja mau asal beli yang baru. Pak, selagi ini odolnya masih ada sedikit, ya dimanfaatin dong. Nanti kita rugi loh, beli odol tapi nggak dihabisin sampai titik penghabisan. Mending ya pak, uang buat beli odol itu ditabung. Kita kan mau beli rumah yang mewah. Astagfirullahaladzim bu, nabung ya nabung toyo, tapi jangan sampai menyiksa kayak begini dong. Masa odol udah habis dikoretin sampai titik penghabisan segininya toyo yo. Pak, itu tuh bukan menyiksa namanya. Itu tuh namanya cara hidup hemat. Bisa biar cepet beli rumah. Ibu itu berlebihan banget deh, rumah kita lo masih layak pakai. Ibu aja yang terlalu ngebet pengen punya rumah mewah. Ya ampun bapak. Siapa coba yang nggak ngebet pengen punya rumah mewah? Semua ibu-ibu pasti ngebet lah pak punya rumah mewah. Bapak nih aneh-aneh aja. Iya bu, bapak paham kok. Tapi ibu itu ya udah over tahu nggak dalam menghemat. Lama-lama ntar ibu sayang lagi buat beli beras. Wih, iya juga ya pak. Kalau kita bisa menghemat nggak beli beras, kita bisa makin cepet pak nabung dan beli rumah mewahnya. Astagfirullahaladzim bu, ibu itu udah bener-bener gak waras deh. Pusing bapak ngomong sama ibu ini jadinya. Lah bapak ini kenapa sih aneh banget? Orang bapak sendiri loh yang nyaranin. Ya itu kan sarkas bu. Coba deh ibu itu pikirkan, kalau kita itu gak beli beras mau makan apa coba. Udahlah bapak mau berangkat kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ini emosian banget deh. Padahal kan niat aku baik, menghemat biar bisa beli rumah. Malah tanggapannya kayak gitu. Ya udahlah, mending aku beli sayuran aja. Saat di jalan. Bentar, kok aku perhatiin ya, tetangga-tetangga di sini pada buka warung. Tapi bagus juga nggak sih? Kan kalau mau belanja nggak perlu jauh-jauh. Tapi aku heran deh, mereka itu kan buka warung pasti butuh modal yang besar ya. Kira-kira mereka pada kerja apa ya? Kok bisa sampai buka warung gitu sih? Ngapain coba aku mikirin itu? Udahlah, mending aku langsung ke tukang sayur aja. Saat di tukang sayur. Pak Tono, saya beli sayur bayamnya 1 deh, sama tempenya juga 1. Ya ampun bu, beli bayam 1 sama tempe 1. Emangnya cukup bu? Ya cukup lah pak. Orang saya loh cuma berdua sama suami saya. Ngapain mau masak sayur banyak-banyak? Nanti malah mubazir loh pak kalau nggak kemakan. Iya sih benar, tapi bu kalau cuma sayur sama tempe kayaknya nggak cukup deh buat makan sehari. Ya itu kan nggak cukup kalau orangnya tuh pada rakus-rakus. Kalau saya sama suami saya cukup-cukup aja tuh. Bahkan ya pas itu bisa sampai 2 hari loh. Astagfirullahaladzim, emangnya suami ibu itu gak marah-marah gitu? 2 hari makan sayur yang sama? Ya aslinya sih marah. Tapi kan ini ya pak demi menghemat buat nabung beli rumah. Alah bu, itu namanya berlebihan banget. Saya jadi kasihan deh sama suaminya ibu. Kasihan kenapa coba? Gak jelas banget deh bapak ini. Udahlah pak, cepetan, mana belanjaan saya? Oh iya ini bu. Nah ini pak uangnya. Tapi kurang 2.000. Ikhlasin aja lah pak. Kan cuma 2.000 doang. Ya udah kalau begitu, saya permisi dulu. Jangan aku gak nyangka banget deh sama Bu Warsi itu ya. Bisa-bisanya coba dia itu menghemat sampai segitunya. Untung aja istriku tuh gak kayak gitu. Bisa menderita hidupku nanti. Saat di jalan. Bu Warsi, habis dari beli sayuran ya bu? Bu Tini, iya nih bu, saya habis beli sayuran. Oh iya, ngomong-ngomong ibu baru buka warung ya? Tadi saya lihat soalnya. Oh alah, iya bu, alhamdulillah. Kemarin kan habis dapat rezeki. Jadi saya dan suami saya memutuskan untuk buka warung. Daripada uangnya dipakai buat foya-foya kan? Wah, betul banget Bu Tini. Tapi ngomong-ngomong, suami Bu Tini itu kerja apa sih? Kok kelihatannya gajinya besar sampai bisa bikin warung loh?
Padahal kan dulu kayaknya suami ibu tuh pengangguran. Iya sih bu, dulu suami saya emang sempat nganggur. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir suami saya udah dapat kerjaan yang lebih baik. Suami saya cuma jadi kerja mandor kok bu, di proyek-proyek gitu. Walah, pantesan aja. Enak banget ya jadi ibu. Suaminya pasti punya gaji yang besar. Lah, suami saya gajinya pas-pasan banget. Saya loh sampai harus super menghemat karena mau nabung buat beli rumah. Ya ampun bu, jangan disamain lah. Kan setiap orang rezekinya beda-beda. Iya juga sih. Oh iya Bu Tini, tadi tuh ya saya niatnya mau mampir ke warung ibu, mau beli garam. Oh ya udah Bu, langsung aja ke warung. Ada anak saya kok yang jagain. Ini saya lagi mau ke pasar soalnya. Oh alah, ya udah kalau gitu. Saya permisi dulu ya Bu. Permisi, beli. Loh, kok warungnya nggak ada yang jagain sih? Kata Bu Tini tadi ada anaknya yang jagain. Bu Tini ini gimana sih? Padahal kan aku cuma mau beli garam. Tapi ini kesempatan nggak sih? Aku kan bisa ngambil barang jualan di sini tanpa perlu bayar. Apalagi aku sekarang kan lagi mode hemat. Jadi kalau aku bisa ambil barang-barang jualan di sini, lumayan banget. Ya udahlah, gas ambil aja. Untung aja ada plastik sayuranku. Jadi aku bisa masukin deh semua barangnya di sini. Ya ampun, enak banget sih bisa ambil barang sesuka hati tanpa harus bayar. Bentar. Itu kayaknya anaknya Bu Tini mau kesini deh. Wah, aku harus cepet-cepet pergi nih dari sini. Sore harinya. Assalamualaikum, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Wah, Bapak udah pulang. Ayo Pak, makan dulu. Ibu udah masak loh. Alah, paling ibu itu masak sayur bayam sama tempe lagi ya. Bapak bosen loh Bu, dimasakin itu terus. Mau ya sekali-kali masak enak gitu Bu. Jangan salah Pak. Tapi emang sih, ibu masak bayam sama tempe. Tapi ibu juga Pak masak sambal sarden sama telur goreng loh. Oh, yang bener Bu. Ibu gak lagi mengerjain Bapak kan? Nanti Bapak udah berharap ibu malah bohong. Ya ampun Pak, ya beneran lah. Mana mau ibu bohong. Makanya biar Bapak percaya, yuk langsung ke dapur aja. Saat di dapur, Nah, lihat nih Pak, ibu gak bohong kan? Wah iya, kok ibu tumben banget Bu masak sebanyak ini? Mana kelihatannya enak bangetin lagi. Udah lama loh Bapak gak makan kayak begini. Ya, ibu lagi pengen aja sih. Ya udah yuk Pak, langsung makan aja. Nanti keburu makanannya dingin loh. Ya udah Bu, yuklah langsung makan. Bapak juga udah lapar banget ini. sementara di rumah Bu Tini, Duh, kok rasanya barang-barang jualanku di warung ini jadi berkurang banget ya? Padahal kan tadi pagi abis aku restock. Manalah sehari ini yang beli juga gak banyak. Aku heran deh, kok bisa ya berkurang banget? Duh Jan, apa jangan-jangan ada yang maling? Tapi masa iya sih? Orang warungku kan gak pernah kosong, selalu dijagain. Oh iya, kalau gak salah kan tadi pagi Bu Warsi bilangnya mau beli garam di tempat aku ini. Aku tanya dia aja deh, siapa tahu kan dia tahu sesuatu. keesokan harinya, Bu, Ibu, sini toh, sini sebentar. Ada apa toh Pak? Suka banget deh pagi-pagi manggilin ibu. Ini loh Bu, Bapak heran ini beneran. Apa Ibu belanja bahan-bahan dapur sebanyak ini? Mana Ibu juga beli odol dan sabun mandi banyak banget lagi. Ya ampun, itu kan buat stok Pak. Jadi nanti kita nggak perlu beli-beli lagi. Emangnya salah gitu kalau ibu ngerestok? Ya nggak salah Bu, cuma kan Bapak heran aja. Kemarin-kemarin loh Ibu itu bilangnya harus hemat. Sampai odol aja nggak kebeli. Ini tumben banget Ibu itu beli stok banyak banget gini. Lah Bapak nih, beli salah, nggak beli salah. Emang ya, ibu tuh selalu salah di mata Bapak. Duh, jangan Bu. Udah toh, jangan kumat dramanya. Dih Bapak nih, siapa juga yang lagi ngedrama? Ya udahlah, berangkat kerja dulu ya kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah hati-hati Pak di jalan. Hahaha. Nggak tahu aja tuh si Bapak kalau semuanya ini hasil aku ngutil dari warungnya Bu Tini. Tapi jangan sampai tahu deh, bisa gawat nanti.
Apa hari ini aku ngutil lagi ya? Tapi di warung tetangga yang lain. Ya biar nggak ada yang curiga gitu. Kan lumayan bisa nambah stok. Ya udahlah, gas aja. Wah, itu warungnya Bu Darmi kelihatannya sepi. Bisa kali ya aku ngutil di sana. Tapi aku cek dulu deh. Siapa tahu gitu ada yang jagain. Duh ya ampun, aku lagi beruntung banget deh. Ternyata warungnya Bu Darmi ini lagi gak ada yang jagain. Loh, Bu Warsi mau belanja apa toh? Kok malah diem aja? Astagfirullah. Yis, Bu Darmi nih ngagetin aja deh. Jantung saya mau copot loh. Kenapa sih Bu Darmi pakai acara muncul segala? Padahal kan aku kira gak ada yang jaga. Terus aku bisa ngutil sebanyaknya. Duh Jan, maaf ya Bu, saya nggak sengaja. Walah, iya Bu, nggak apa-apa. Ini Bu, saya mau beli micin. Walah, mau beli micin toh? Duh, stok micinnya ada di dalam rumah Bu. Sebentar ya, saya ke dalam rumah dulu buat ambil micinnya. Iya Bu, silakan. Nah, ini dia kesempatanku. Waktunya aku ambilin barang-barang jualan di warungnya Bu Darmi ini. Pokoknya ya, aku ambil yang banyak. Biar stok di rumahku makin banyak. Wih, ada varian terasi yang terbaru nih. Aku ambil juga deh. Sama ini sardennya juga. Duh, ini mah lama-lama semuanya aku ambil. Tapi wadahku nggak cukup. Ya udah deh, segini aja. Kalau gitu aku langsung pergi aja deh. Sebelum Bu Darmi kesini. Loh, Bu Warsi ini kemana toh? Katanya mau beli micin kok malah pergi coba. Bentar, ini kok barang-barang jualanku pada hilang ya? Astagfirullah, mana banyak banget yang hilang. Apa jangan-jangan diambil ya sama Bu Warsi? Duh, tapi aku ndak boleh berburuk sangka. Tapi kan yang terakhir di sini tuh Bu Warsi. Ya udah deh kalau gitu, besok aku tanyain. Akhirnya sampai juga di rumah. Capek banget loh aku bawa belanjaan sebanyak ini. Tapi ya seneng juga sih. Karena aku dapat belanjaan sebanyak ini gak perlu bayar. Hahaha. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Bu, Ibu. Waalaikumsalam. Loh, Bapak kok udah pulang jam segini? Bapak bukan pulang Bu, Bapak tuh tadi lupa bawa dompet. Makanya Bapak balik lagi ke rumah. Oh alah, pantesan aja. Tapi kan dompet Bapak biasanya juga gak ada uangnya. Kok Bapak sampai harus balik lagi sih buat ngambil dompet? Ya sih, emang gak ada uangnya. Tapi kan ada kartu-kartu penting kayak KTP, SIM, dan juga yang lainnya. Iya juga sih, Ibu gak kepikiran. Ya orang Ibu pikirannya uang terus sih. Bentar, itu kok Ibu bawa belanjaan banyak banget. Emangnya uang belanja kemarin belum habis Bu? Ini Pak. Tadi Ibu tuh dapat diskon Pak. Makanya deh bisa belanja sebanyak ini. Hah, diskon? Masa sih Bu? Ibu emang dapat diskon dari mana toh? Itu loh Pak, dari warung tetangga. Kan pada baru tuh buka warungnya. Jadi makanya deh mereka tuh kasih diskon biar banyak yang beli. Walah, jadi gitu toh. Ya alhamdulillah deh kalau gitu. Ya udah ya, Bapak mau ngambil dompet dulu di dalam kamar ya. Tak lama. Assalamualaikum Bu Warsi. Waalaikumsalam. Bu Tini, tumben banget kesini. Ada perlu apa toh Bu? Ini loh Bu, kemarin-kemarin kan Ibu bilang mau beli garam di tempat saya. Dan seingat saya pada hari itu, yang terakhir beli di warung saya itu Ibu. Nah masalahnya Bu ya, setelah itu barang-barang jualan saya itu pada hilang. Bu Warsi kira-kira tahu nggak ya? Atau lihat sesuatu yang mencurigakan gitu? Bu, saya tuh aslinya kemarin nggak jadi beli garam di warung Ibu. Soalnya ternyata di rumah saya tuh masih ada garam. Oh alah, jadi gitu ya Bu. Ya udah deh kalau gitu, saya permisi. Makasih ya Bu, dan maaf loh, saya jadi ganggu waktunya.
Untung aja. Tadi Bu Tini langsung percaya. Hahaha. Tak lama kemudian, Tok tok tok. Bu Warsi, permisi. Bu. Duh Jan, itu siapa lagi sih? Gak bisa apa ya? Biarin aku istirahat sebentar. Iya, sebentar. Bu Darmi, ada apa toh Bu? Kok tumben ke rumah saya? Bu, saya mau tanya. Tadi Ibu ada ngambil barang jualan saya nggak di warung? Soalnya pas Ibu pergi dari warung saya, barang-barang jualan saya pada hilang. Ya ampun, jadi Ibu nuduh saya ngutil gitu di warung Ibu. Bu Darmi ini kok parah banget sih? Sampai tega-teganya loh ngefitnah tetangga sendiri. Emangnya Ibu ada bukti? Nggak ada kan? Iya sih, saya nggak ada bukti. Tapi Bu, barang jualan saya pada hilang setelah Ibu ke warung saya. Aduh Jan, Bu Darmi. Kalau kayak gitu ya namanya Ibu ngefitnah lah. Orang nggak ada buktinya. Udahlah, sana mending Ibu Darmi tuh pergi dari rumah saya. Atau saya teriak nih. Duh, jangan dong Bu. Ya udah, saya pergi. Permisi. Untung aja Bu Darmi nggak punya bukti. Jadi aku masih bisa ngeles deh. Duh, astagfirullah. Kok tiba-tiba tanganku gatel banget ya? Ih, kulit tanganku pada ngelupas. Duh, mana rasanya perih banget lagi. Coba deh aku salepin. sejak saat itu kulit tangan Bu Darmi pun terus mengelupas, tapi bukannya ia mengobatinya dan bertaubat, ia malah terus-terusan mengutil di warung tetangganya. Duh Jan, kok tanganku makin parah ya? Jadinya kan aku nggak bisa ngutil lagi di warung tetangga. Mana lama-kelamaan dagingnya makin ngelupas. Duh, sakit banget. Pak, Bapak, tolongin Ibu loh. Ya ampun Bu. Kan Bapak udah bilang buat ke rumah sakit, tapi Ibu itu ngeyel banget sih. Ya kan, kalau ke rumah sakit biayanya mahal Pak. Nanti yang ada malah uang tabungan kita selama ini kepake lagi. Tapi Bu, daripada tangan Ibu itu makin parah, gimana coba? Orang itu aja udah sampai membusuk gitu loh. Mana dagingnya juga udah pada ngelupas. Udahlah yuk langsung ke rumah sakit aja. Saat di rumah sakit, dokter mengatakan jika tangan Bu Warsi sudah tidak bisa disembuhkan dan harus diamputasi. Duh, Pak, tangan Ibu kemana? Kok tangan Ibu hilang? Ih, Bapak loh bilangnya tadi cuma diobatin. Tapi malah tiba-tiba tadi Ibu dibius. Terus bangun-bangun tangan Ibu nggak ada. Ya Bu, maaf ya Bu, nggak bilang soalnya tadi itu kata dokter tangan Ibu itu sudah nggak bisa diselamatkan lagi, jadinya harus diamputasi deh. Ih Bapak kok nggak bilang-bilang sih? Ibu nggak mau buntung Pak. Ibu mau tangan Ibu balik lagi, Pak. Sejak saat itu Bu Warsi pun jadi Bu Warsi yang buntung dan tak bisa mengutil lagi.